Bagaimana caranya agar kita selalu semangat dan istiqomah dalam beribadah dan dalam berbuat kebaikan? Karena terkadang rasa futur dan malas datang tiba-tiba, dan susah juga untuk melawan hawa nafsu, sehingga waktu pun kadang terbuang dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ustazah, istiqomahan dalam beribadah itu adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Gitu, ada banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan dengan ibadah. Dan juga kalau kamu bilang kayak yang selalu aja gitu ada datang rasa futur, rasa malas, ini memang untuk kita ya, untuk para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu mereka nggak kayak begitu gitu. Mereka tuh udah memang Allah Subhanahu wa taala lepaskan mereka gitu dari hal-hal yang seperti itu, sampai-sampai mereka menjadi orang-orang yang seperti katanya sahibul hadrah itu ya, ada dalam hadrah itu mereka dikatakan lima lahum syahwah illa lidzikrillah. Mereka bahkan nggak punya syahwat, nggak punya keinginan, nggak punya nafsu kecuali untuk zikrullah, kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang ada hamba-hamba yang tercinta yang seperti itu. Jadi ibadah dan keistiqomahan dalam beribadah, kebaikan dan keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, itu adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Kepada hamba-hambanya yang tercinta, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu, kayak kita ini, kita belum dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti itu. Maka kita ini yang belum mendapatkan karunia-karunia yang seperti itu, tak ada yang dapat kita lakukan selain memaksakan diri dan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita sebagai ahli-ahli istiqomah. Itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi terhadap diri kita sendiri kita harus memaksakan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus minta gitu. Sebagaimana kamu selama ini mungkin minta uang, minta rezeki sama Allah, mungkin minta cepat bisa lulus sekolah, minta hasil yang bagus dalam sekolah gitu kan, minta cinta, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Selain daripada kamu meminta hal-hal yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta juga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diajarkan bukan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah di atas muka bumi ini kami kebaikan, kebahagiaan, kebaikan, aktivitas hasanah yang mendatangkan hasanah di akhirat. Jadi yang kita minta bukan cuma sekedar kesenangan-kesenangan dunia gitu, akan tetapi yang kita minta adalah kebahagiaan dunia yang membawa kebahagiaan di akhirat. Dan itu apa? Istiqomah dalam beribadah gitu. Kebaikan dunia yang mendatangkan kebaikan di akhirat. Apa itu? Ketaatan pada jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kebahagiaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebab memang orang mukmin bahagia hatinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa tenang, senantiasa bahagia bidzikrillah, dengan dia mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati merasa tenang. Itu seperti itu teman-teman saya sekalian. Nah, jadi ya kalau misalnya semangat istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebaikan, caranya gimana? Yaitu dia dengan memaksakan diri kepada diri kita. Ama yang keduanya yaitu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijadikan kita hamba yang istiqomah. Nah, dalam rangka memaksakan diri, kadang-kadang memang kayak futur banget aja gitu kan, kayak lemes banget, kayak males banget aja ngerjain ibadah. Itu kamu bisa pantik api semangat ibadah kamu itu dengan mendengarkan kajian-kajian. Itu bagian dari menghilangkan futur, adalah dengan kamu mendengarkan lagi kajian-kajian dari orang-orang yang selama ini memang setiap kali mendengarkan kajian darinya timbul semangat kamu gitu. Dan juga dengan berteman dengan ahli-ahli taat teman-teman. Sebab seringkali futur itu adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang futur-futur juga gitu. Ya, ketika kamu banyak bergaul sama orang-orang yang enggak ingat sama Allah, dengan orang-orang yang lupa sama Allah, dengan orang-orang yang bahkan enggak diizinkan Allah buat mengerjakan sholat begitu ya. Nah, itu nanti itu hati kamu tuh memang akan seperti itu juga gitu. Dalam pepatah Arab disampaikan jalis
janis. Jalis janis. Bertemanlah kamu dengan seseorang, kamu akan menjadi jenis dengannya. Kamu akan seperti dia, teman-teman. Makanya memang penting banget bagi kita untuk memilih teman-teman sehingga kita teman-teman yang istiqomah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan dengan istiqomah juga, dengan taat juga. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dapat mengerjakan istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.